Halo YouTube, ketemu lagi dengan gue PJ. Di video kali ini gue masih mau bahas tentang Fujifilm X-H1 atau XH1. Nah, setelah di video sebelumnya, gue jelasin alasan gue kenapa malah beli XH1 di saat XH2 justru baru keluar. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu jawabannya, teman-teman bisa nonton video gue yang sebelumnya. Linknya bakal gue taruh di kanan atas. Sesuai janji gue sebelumnya, di video ini gue bakal tunjukin ke teman-teman hasil foto dan video yang gue ambil pakai kamera XH1 ini. Jadi buat teman-teman yang punya rencana beli XH1 juga, mungkin setelah lihat hasil foto dan videonya nanti bisa dapat sedikit gambaran. Untuk keputusan akhirnya gue serahin sepenuhnya ke teman-teman karena penilaian itu kan sifatnya relatif ya. Buat gue bagus, belum tentu buat teman-teman bagus. Yang pertama gue mau tunjukin hasil fotonya. Ini gue ambil pakai lensa Fujinon XF35 f2. Untuk settingan segitiga exposure-nya, baik f, shutter speed, dan ISO-nya teman-teman bisa cek di bagian bawah layar. Untuk yang f-nya itu 0, itu gue pakai lensa manual titik artisan. Focal length-nya udah sesuai, jadi kalau misalnya 35mm itu berarti gue pakai titik artisan yang 35mm f1,4. Tapi karena kali ini gue nggak ngetes lensa, jadi gue nggak pakai di open wide. Rata-rata gue pakai di f2 atau f2.8. Tapi beberapa ada yang gue pakai juga di f1,4-nya. Tapi jujur gue juga nggak inget yang mana karena ini kan nggak kecatat ya di EXIF-nya. Nah ini gue mau kasih contoh perbandingan foto di low light dengan ISO tinggi. Ini mulai dari ISO 1600, 3200, 6400, dan 12800. Nah yang bagusan itu di ISO 1600 ya, menurut gua masih bagus banget. Kita mau lihat yang di ISO 3200. Di sini juga menurut gua masih oke banget. Noise-nya Fuji itu menurut gua lebih ke grainy ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian yang kena cahayanya cukup, itu hasilnya masih oke banget. Memang untuk daerah-daerah yang gelap, itu baru noise-nya kelihatan. Sekarang kita mau cek di ISO 6400-nya. Ini pun menurut gua masih usable banget. Nah, sekarang di ISO 12800. Nah, di sini baru mulai noise-nya itu agak mengganggu ya, mulai kelihatan terutama di baju orang tadi. Di bagian atas ini juga kelihatan ketajaman mulai berkurang, tapi memang kalau di zoom out itu secara overall masih oke. Oke, ini next di ISO 10000. Karena low light, ini makin kelihatan ya noise-nya. Next, gue coba ambil lagi di ISO 12800. Di sini walaupun objeknya itu dapat cukup cahaya, tapi noise-nya memang kerasa ya. Tapi kalau di zoom out sih overall oke ya. Selanjutnya ini masih di ISO 12800. Nah, gimana nih hasil di ISO 12800-nya? Menurut teman-teman, apakah masih bisa kepake atau udah nggak bisa dipakai? Coba teman-teman komen di bawah. Selanjutnya gue mau coba untuk foto makanan di cafe. Ini gue mau tes untuk IBIS-nya. Untuk fotonya sengaja gue ambil di shutter speed 1/6 detik. Ini fotonya gue ambil handheld tanpa bantuan tripod. Yang ini waktu di zoom 100% memang agak sedikit shake ya.
Pakai shutter speed serendah itu handheld, kalau tanpa bantuan IBIS itu bakal susah banget. Sekarang gue coba naikin di 1/10 detik. Ini gue juga masih bisa dapat foto yang tajam tanpa shake. Dengan shutter speed serendah itu, gue masih bisa pakai ISO 200 dan masih bisa dapat foto yang exposure-nya cukup baik. Gue pribadi lebih suka ambil foto yang sedikit under exposure karena nanti di post pro tinggal dinaikin sedikit. Tapi kalau misalnya foto udah over, udah jadi putih, highlight-nya itu nggak bisa diselamatin lagi. Menurut gue sih kalau untuk foto ini IBIS-nya XH1 walaupun generasi pertama, tapi sangat membantu banget. Gue bisa ngambil foto di shutter speed serendah itu tanpa shake. Kalau untuk ketajaman sih gue rasa nggak perlu diraguin lagi ya. Untuk XH1 ini hasilnya tajam kok. Memang semuanya tergantung sama lensa yang dipakai. Untuk film simulation yang gue pakai adalah Classic ROM dan ini semuanya fotonya itu SOOC alias tanpa editing sama sekali. Untuk detail highlight dan shadow-nya sendiri menurut gue cukup baik ya, walaupun ini gue cuma pakai DR200, nggak sampai pakai yang DR400. Untuk hasil foto portrait, skin tone-nya menurut gua ini bagus juga ya. Ini gua pakai ISO 800 dan DR400. Tajamnya dapet, highlight shadow-nya juga aman. Selanjutnya contoh foto di kondisi low light lagi.
Nah, setelah tadi kita lihat contoh-contoh fotonya, sekarang kita mau lihat beberapa contoh video atau footage yang gue ambil pakai XH1. Untuk lensanya sendiri gue ganti-ganti ya pakainya. Semuanya gue pakai lensa titik artisan, lensa manual, mulai dari yang 17mm f1,4, 35mm f1,4, dan 50mm f1,2. Untuk ibisnya sendiri menurut gua di video itu kadang suka kurang smooth kayak gini. Jadi lebih kayak patah-patah gitu. Jadi kadang suka kayak nge-lag sedetik gitu kalau misalnya kita lagi panning. Jadi butuh sedikit adaptasi dengan karakter dari ibisnya ini. Memang kita harusnya jangan ngambil panning yang terlalu banyak. Lebih ke untuk video statik tapi handheld. Jadi kalau misalnya kita mau panning itu, gerakin kameranya harus benar-benar pelan. Supaya ibisnya itu nggak patah-patah. Awalnya gue kira unit gue yang bermasalah, tapi ternyata ada user lain juga yang cerita bahwa ibisnya memang suka nge-lag kayak gitu. Mungkin karena ini ibisnya itu masih generasi pertama. Tapi setidaknya cukup membantu untuk kebutuhan video yang sehari-hari ya. Jadi kita bisa hemat budget, nggak perlu beli gimbal dulu. Walaupun memang nggak se-smooth pakai gimbal, tapi ini benar-benar menghemat waktu. Karena kan kalau kita pakai gimbal itu kan pasti perlu waktu untuk setup. Jadi buat teman-teman traveler atau food blogger, kalau misalnya udah pakai XH1 ini, nggak perlu repot-repot bawa gimbal lagi. Ini gue juga sempet cobain fitur slow motionnya. Ini gue record di Full HD dengan slow motion speednya itu ada yang kali 2 dan juga kali 4. Menurut gue hasil slow motionnya ini bagus ya. Buat gue yang masih sangat awam di dunia videografi, pakai XH1 ini sangat menyenangkan. Kesimpulannya buat gue pribadi, gue sangat puas pakai XH1 ini. Baik untuk fotografi udah pasti lah ya. Tapi untuk videonya juga, buat gue hasilnya memuaskan. Dibantu dengan IBIS, walaupun butuh sedikit adaptasi, tapi lama-lama juga kebiasa sih. Semua penilaian ini subjektif dari gue ya. Jadi mungkin aja bisa ada perbedaan pendapat dengan teman-teman. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasi yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.